Jadilah diri sendiri, bangsa Indonesia, Nusantara Raya, Jaya. Bukan berarti untuk mengunggulkan klan kita masing-masing, ya enggak. Tapi mencari titik kebenaran. Siapapun yang ada di Indonesia ini sebagai warga negara, kita hormati. Tidak harus Ba'alawi, semuanya. Dan tidak boleh di antara suku-suku yang ada di Indonesia ini mengunggulkan diri di atas suku-suku lainnya. Suku Jawa lebih mulia dari suku Madura, enggak ada. Islam itu enggak seperti itu. Wah, saya Sunda, lebih hebat daripada Dayak. Enggak bisa. Enggak ada. Islam itu tidak mengajarkan seperti itu. Saya meneliti di Kalimantan Barat. Di sana itu masih mencantumkan SY itu Syarif. Di KTP-nya, identitasnya, misalkan Ismail, Syarif Ismail Al-Aidrus, misalkan. Masih ada. Kalau perempuan Syarifah, tetap dipanggil Syarifah. Ya, dia yang nggak terhormat. Yang terhormat adalah di Jawa saja ini. Di Jawa saja ini yang terhormat. Kalau di Kalimantan, coba jenengan lihat sendirilah. Ya. Kampung tuan-tuan yang ada di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Sampai cari informasinya, ketemu. Tidak hanya di Kuburaya, di Ketapang, ya, di Mempawah, itu juga banyak. Lah, apakah saya membenci mereka? Tidak. Toh kalau mereka sudah menjadi warga negara kita, ayo membaur semua. Walaupun nanti tetap ada identitas masing-masing suku, klannya, monggo, tapi jangan mengaku-ngaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW untuk prestis, keuntungan harta tahta dan wanita dihormati oleh orang lainnya. Nah, itu jangan sampai. Ini hanya menyampaikan saja kepada semuanya. Tidak ada gunanya lagi kita ini berkasta-kasta. Semuanya sama di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Tinggal kita berlomba-lomba fastabiqul khairatnya saja. Ayo kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak perlu merendahkan nasab orang lain. Tetap menghargai dan menghormati nasab orang lain. Akhir-akhir ini yang saya dengar, saya lihat, saya amati adalah bahwa mereka kaum Ba'alawi yang ada di Indonesia ini sudah mulai mundur mengakui Thorekoh Alawiyah. Ciri khas mereka, Thorekoh Alawiyah ya termasuk tetap menggunakan burqoh dan baju-baju kebesaran ala Thorekoh. Jadi tetap dipakainya, walaupun anak kecil-kecil ya kalau sudah pakai baju kebesaran mereka, ya mereka akan ngomong semaunya. Nah, kita sudah cerdas, alhamdulillah, melalui informasi di channel ini dan channel-channel yang lain untuk mencerdaskan bangsa ini, kita sudah tergugah, nggak bisa ditipu lagi, kecuali bagi orang yang masih menutup diri. Khususnya para santri-santri di pondok pesantren harus diberitahu semuanya, karena selama ini kan santri kan nggak melihat medsos, nggak boleh nonton YouTube kan, kecuali pas hari libur kan. Menonton TV aja nggak boleh kan. Dulu saya seperti itu, kecuali di pondok-pondok pesantren yang tidak mungkin ya, kan ada ya pondok pesantren yang duduk itu namanya, pulang pergi dari rumah, itu ya ada. Kalau nggontor ya nggak boleh ya, pegang HP, salafiyah juga nggak boleh, semuanya nggak boleh. Jadi informasinya banyak yang belum tersampaikan kepada mereka. Oleh sebab itu, tugas bagi para kiai, bagi ustadz pondok pesantren, untuk menyampaikan kebenaran ini walaupun pahit. Karena kita akan dituntut oleh ilahi Rabbi tentang tugas kita sebagai penganjur agama. Kalau kita katimul ilmi, maka kita akan mal'unun, dilaknati oleh Allah, malaikat, dan seluruh isi bumi ini.